Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Pakar pulkenen lan tinggal rukun amdan kelawan sengaja. Ayo minal mubtili tarku rukunin amdan. Termasuk yang membatalkan sholat adalah meninggalkan rukun secara sengaja, meskipun rukun qauli, tidak baca Fatihah, tidak bisa tasyahud misalnya. Berbeda kalau meninggalkannya tidak sengaja karena lupa, maka ketika ingat harus langsung dilakukan. Kalau tidak memungkinkan, maka menambah 1 rakaat. Pasyakun lan mamang fi niyati tahallul dalam niat takbiratul ihram. Termasuk yang membatalkan sholat adalah ketika orang bimbang, tadi sudah niat belum saat takbiratul ihram. Ini membahayakan karena niat itu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau bimbang, ini membatalkan sholat menurut mayoritas ulama, kecuali menurut Imam As-Samanhudi dan Imam Makhramah. Itu kalau sudah sholat bimbang tidak berbahaya. Sudah sholat berarti sudah sah niatnya, tidak usah diperdulikan kebimbangannya menurut Imam Samanhudi dan Makhramah. Au syaratun utawa syarat laha maring niat, atau bimbang syarat niat. Niat itu kan syaratnya 3: qasdu, ta'yin, fardiyah. Qasdu itu usolli, ta'yin itu isya misalnya, fardu itu ya fardon atau usolli fardon isya'i. Usolli itu qasdu, fardon itu fardiyah, isya itu ta'yin. Kalau ada salah satu dari ketiganya yang dibimbangkan, dimamangkan setelah takbir ihram, maka ini juga bisa membatalkan sholat. Wasyakun nanwang fi niyati tahallul dalam niat takbiratul ihram. Ausyatun laha ma'amudi ruknin sumertane lewate rukun siji qaulin kang bangsa ucapan. Bimbangnya itu setelah dia selesai baca Fatihah. Au fi'liyin utawa rukun bangsa penggawe. Au turizam atau suwene wektu. Sudah terlalu lama. Wa ba'dul qauli utai sebagiane rukun qauli ku kakuli kaya sekabehane qauli. Jadi tidak baca Fatihah, seluruh Fatihah itu kan membatalkan sholat, atau sebagian Fatihah, tidak baca Hamdalah misalnya itu kan juga sebagian rukun qauli. Hukumnya sama seperti semuanya. Matuli zamanin
ma'atuli zamani syakin sumertane suwene mongsone mamang. Au ma'ati sori to sumertane cendake syak. Walam yu'id lan orang baleni musalli ma'ing rukun qara'ahu kang semacam musalli ing ma fihi ing dalem syak. Walhasil ini kesimpulannya, orang itu kalau bimbang dalam masalah niat atau syarat niat dan sudah lewat satu rukun atau sudah lama waktunya kok dia tidak mengulangi, nah ini batal sholat. Far'un utai kuwata cabang suci lau ahbarahu lamun ngabari ing musali sopo adlu riwayatin wong kang adil riwayati. Jadi dalam istilah fikih ada adlu riwayah, ada adlu syahadah. Kalau adlu riwayah itu tidak harus laki-laki, boleh perempuan, dan tidak harus seorang yang merdeka, boleh budak. Beda kalau adlu syahadah yang menjadi saksi nikah, menjadi saksi dalam hukum Islam, itu harus laki-laki yang adil merdeka. Tapi kalau dalam masalah sholat itu tidak harus adlu syahadah, yang penting adlu riwayah. Orang ini dipercaya omongannya, sikoh, bukan pembohong, meskipun wanita. Dia ngasih kabar sama orang yang sholat, binahwi najis, ini kan seperti najis, terus sarungmu ada najisnya, misalnya begitu. Aukasfi aurat atau bukai aurat mubtilin kang batalakan lazim ngomong wajib yang musali apa qabuluhu nampa khabar. Jadi ada orang ngasih tahu di tengah sholat itu auratmu terbuka, itu ada najisnya di sarungnya, di bajunya misalnya. Kalau yang memberitahu orang yang adil riwayah, dipercaya meskipun perempuan, meskipun budak, ini wajib menerima. Syaratnya najis yang tidak ma'fu anhu. Kalau najis yang dimaafkan ya enggak apa-apa. Au binahwi kalamin utawa kelan sepadane guneman nutin kang batalaken fala mongko ora qabul. Tapi kalau memberitahu tentang berkata yang membatalkan, ada orang ngasih tahu kamu itu tadi ngomong 3 huruf misalnya, batal berlaku. Nah ini kalau masalah bicara tidak wajib menerima, karena dia lebih mengetahui ucapannya sendiri. Kalau memang dia keadaannya tidak lupa, kalau dia keadaannya lupa dalam sholat, dia ada orang itu lupa kalau dia sholat, ada orang lupa bacaan sholat atau lupa pekerjaan sholat, itu beda. Dia lupa kalau ini membatalkan, atau dia lupa kalau dia sholat. Nah ini kalau seperti itu dia nanti boleh menerima ucapannya orang yang memberitahu kalau dia melakukan ucapan yang membatalkan sholat. Sholat dan sujud adanya tangan melihat dengan tangan najis, misalnya apa liur, apa air kecap, itu hukumnya batal. Kecuali langsung dikibaskan kemarin itu. Oh ini barunya basah. Nah kalau basah enggak batal, enggak mungkin. Kalau kering langsung dikibaskan enggak batal kemarin ini.
ring langsung dikibaskan dengan cara tidak membawa najis, tidak dicimit atau digotong apa dibawa, pokoknya tidak ada unsur membawa najis. Kipatkannya ya tanpa ada unsur membawa, itu baru tidak batal. Kalau meler misalnya, Meler apa? itu air liur apa? Air liur itu. Oh, enggak najis. Pilek enggak najis. Pilek, ludah, kopok, belek enggak najis. Menjijikkan tapi tidak najis. Tidak setiap yang menjijikkan itu najis. Wa nutiba limun faridin ru'a jama'atan ayat 2 faraduhu. Wa alam. Surat Al-Maidah 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat lan ucap sapa yahudu wong-wong Yahudi wan nasara lan wong-wong Nasrani. Ai kulun saben-saben suci min huma saking Yahud wa Nasara. Nah ndai kita iku abnauhi pira-pira anake Allah. Keabenai kira pira-pira anake Allah fil kubi dalam tareke wal manzilati lan yo derajate wa utai Allah iku kaabina kaya bapake kita dirahmati dalam welase wa syafaqati lan yo welase wa hibbulan pira-pira kekasih Allah. Ya, orang-orang Yahudi, orang Nasrani ketika oleh Nabi diajak masuk Islam. Nah, Nabi itu kan al-Bashir wan Nadhir, memberi kabar gembira. Kalau kamu masuk Islam dapat surga, kalau kamu nggak masuk Islam disiksa di neraka. Nah, itu orang-orang Yahudi jawabannya, kami anak-anaknya Allah, nggak mungkin disiksa. Orang-orang Nasrani itu begitu, kami anak-anaknya Allah, nggak mungkin disiksa. Jadi kalau orang-orang Nasrani itu mereka terlalu ujub ketinggian. Ya, Allah nggak senang orang ujub. Orang Yahudi pun begitu, merasa ujub. Jadi mereka itu kalau melakukan dosa sebesar apapun, separah apapun di dunia ini, besok kalau masuk neraka, andaikan masuk neraka ya nggak lama, hanya beberapa hari setelah itu masuk surga. Itu ujub atau kepedean yang terlalu. Makanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu ada istilah anak-anak Tuhan. Kami itu anak-anak Tuhan.
Orang Yahudi pun begitu, orang Nasrani begitu. Kami anak-anak Allah, orang Nasrani. Kami anak-anak Tuhan Yesus. Nah, itu ucapannya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Dan kalau dilihat dalam Bible, dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu ada yang menyampaikan kalau mereka itu memang anak-anak Allah. Misalnya dalam Perjanjian Lama ada Mazmur namanya, Mazmur 826. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ada ayat namanya Keluaran 4:22. Ini bangsa Israel atau Yahudi itu kadang disebut Efraim. Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Itu mereka mengaku anak. Kalau dalam Injil ada Matius, ada Lukas, ada Injil namanya Yohanes. Itu disebut mereka yang mengikuti Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Itu akhirnya ketika Nabi itu dakwah dengan orang Yahudi di Madinah atau orang Nasrani, misalnya dari utusan Nasrani, orang-orang Kristen dari Najran, itu mereka nggak mau, diancam masuk neraka oleh Nabi. Oh, kami ini anak-anak Allah, anak-anak Allah, kasih-kasih Allah, nggak mungkin disiksa. Kul ngucapan surah Muhammad lahum maring al yahud wan nasara, ya Muhammadu falima yu'adzibukum maghron apa nyiksa Allah ing sira kabeh bidunu bikum lan produsai sira kabeh. Kalau memang benar mereka mengaku anak-anaknya Allah, kenapa disiksa? Ada yang dirubah jadi kera, dimasak jadi babi, ada yang disiksa seperti kaumnya Nabi Musa di Gunung Teh, nggak bisa keluar misalnya. Banyak yang disiksa. Kalau memang anaknya Allah nggak mungkin disiksa. Insadakum lamun bener, lamun temen sira kabeh menjadikan dengan kono-kono nahnu abna'ullah wa ahibbah. Jadi abna jamak dari bani, ibnun abna'un. Ahibbah itu jamak dari habib, habib itu jamaknya ahibbah. Kalau jamaknya habaib itu habibah, kalau jamaknya ahibbah itu mufradnya habibun. Insadakum lamun teman sira kami jadi teman kono-kono nahnu abna'ullah wa ahibbah. Yang teman-teman wala adabul wala yu'adzibulan orang mungkin nyiksa soal aku bapak waladun anak aku walau habibulan orang kekasih habibuin kekasih habib. Tidak mungkin ayah menyiksa anak, tidak mungkin kekasih nyiksa kekasihnya. Waqad ajabakum teman-teman nyiksa Allah yang sira kabeh pang kemawis sira kabeh ku kahibuna padha goro-goro kabeh bohong, mengaku anak-anaknya Allah itu bohong. Bal antum baltai sira kabeh iku basarun menungso miman sangking wong aimin jumlatin sangking golongan wong khalaqa kang nyiptakno sapa Allah ing man kasmane hambanya Allah. Kalau orang yang paling berhak mengaku anak, paling berhak mengaku kekasih, andaikan kok boleh ngaku anak, itu yang paling berhak yang Nabi Muhammad SAW. Andaikan boleh, tapi nggak boleh. Nabi sendiri pangkat tertinggi itu hamba, bukan anak, tapi pangkat tertinggi itu hamba, karena semuanya ciptaan Allah. Jadi orang Islam itu diajari tawaduk, diajari rendah hati.
merasa dirinya hina di hadapan Allah. Kami ini hanya hamba-hamba, abdun min ibadillah, hamba dari hamba-hamba Allah. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu diajari ujub, merasa tinggi, kumuluhur. Kalau saya itu sudah tinggi derajatnya, anak-anaknya Allah, gak mungkin disiksa. Andaikan di dunia berbuat maksiat, besok di surga gak lama kok disiksanya, gak lama. Setan itu menggodanya begitu. Nah kalau orang kok seperti itu artinya ya mirip orang Yahudi Nasrani. Tapi kalau para ulama, orang-orang yang bersih hatinya itu merasa rendah, merasa takut, kita ini hanya hamba Allah yang menciptakan. Nah, Allah itu punya kehendak, orang ahli ibadah disiksa pun Allah punya, andaikan punya kehendak pun terserah Allah. Andaikan ada orang ahli maksiat dimaafkan terus tidak disiksa, itu pun semua kehendak Allah. Semuanya basyarum mimman khalaq, semua itu ciptaannya Allah. Maka tidak ada kepedean, tidak ada itu. Tawadhu, rendah hati. Minal basari saking menungso lakum maring sira kabeh, ma ing perkara lahum la kedue, man waalaikum lan ngatasi sira kabeh lahum manfaat, ma ing perkara alaihim kang melarati ing ngatasi man, ada manfaat, ada madarat, ada yang ada yang bermanfaat, ada yang membahayakan. Semuanya Allah yang menciptakan. Yaghfiru ngapura Allah liman maring wong yasau kang kersa Allah iman. Al-maghfirata ing paling pangapura lahum maring man. Ada orang belum pernah sujud di zaman Nabi, seorang sahabat ini baru masuk Islam sudah ada panggilan jihad, belum sempat sujud. Terus dia perang mati syahid, belum pernah sujud selama-lamanya, diampuni Allah. Nah, kalau zaman Bani Israel itu ya saharatu Fir'aun, orang-orang yang menyihir Nabi Musa itu baru masuk Islam tapi sudah siap mati. Lebih baik mati, dihukum mati sama Fir'aun daripada murtad, tidak mengakui Nabi Musa sebagai Rasulullah, hanya dihukum mati semuanya. Itu ahli sihir-sihir itu yang tadinya mau mensihir Nabi Musa ternyata kalah dengan mukjizat. Nah, itu belum pernah beramal-amal seperti orang yang umumnya orang mukmin muslim terus amalnya banyak, sholat, puasa, belum pernah itu. Tapi sudah rela mati untuk agamanya, ya diampuni oleh Allah. Wa yu'adzibu lan yaksa Allah man ing wong yasau kang kersa Allah ing man iblis. Contohnya iblis yang sudah pernah beribadah 800.000 tahun iblis itu. Tapi Allah berkehendak menyiksa iblis menjadi rajanya ahli neraka. Iblis dipanggil Al-Abid, As-Sajid, Ar-Raqi, Al-Qanid. Di setiap langit-langit itu iblis punya julukan: ahli ibadah, ahli sujud, ahli rukuk, ahli tunduk dengan Allah. Di setiap langit iblis itu punya julukan. Tapi karena Allah berkehendak dia mau dilaknat, disiksa, ya Allah berkehendak, terserah Allah. Yu'adzibu may yasha. Tidak ada orang kok kepedean, apalagi cuma mengandalkan ibadah yang belum lama, paling umurnya nggak sampai 100. Iblis itu beribadah melebihi malaikat, disiksa. Ta'dzibau ing nyiksa man la tirada ora krana milawani entang alaihi ngatasé man. Jadi bukan karena orang itu, bukan karena orangnya, oh ini kenapa, oh ini kenapa, tidak. Tapi ya semuanya masyiatullah, semuanya murni kehendak Allah. Tidak boleh ada yang membantah.
Lah kok bisa-bisanya ada orang ngaku-ngaku anaknya Allah itu? Ini kepedean, ujub. Walillahi lan iku tetep kedue Allah mulkus samawati utai krakone pira-pira langit. Semuanya milik Allah. Enggak butuh kok sama siapapun, makhluk apapun yang lemah, enggak butuh sama sekali. Allah enggak butuh mengangkat anak manusia, enggak butuh Allah itu. Buat apa? Lillahi mulkus samawat, langit yang segitu luasnya, yang belum pernah ada orang bisa mencapai langit pertama. Semuanya milik Allah. Wal ardi lan bumi, semua di langit dan bumi milik Allah. Wa malan panggonan bainakum antara langit lan bumi, atau tempat-tempat selain langit bumi atau di antara langit bumi, semuanya milik Allah. Enggak ada yang Allah butuhkan. Wa ilaihi lan iku kedhi Allah al-masiru utawi nggon bali ay al-masiru nggon bali, semua akan kembali kepada Allah, semuanya milik Allah. Ya ahlul kitab, ahli kitab, qad ja'akum teman-teman wis teko ing sira kabeh sapa rasuluna utusan kita, rupane Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Yahudi Nasrani tadi dipanggil. Nah, sekarang secara umum ya ahlul kitab semuanya yang merasa pernah diberi kitab, nabi-nabi terdahulu. Yubayinu kang jelasaken sapa rasuluna lakum kedhe sira kabeh syara'i ing pira syariate agama ala fatratin ing atase keputus ing kita ing tegese kaputus minarosi saking para rasul. Nabi itu menjadi nabi akhir zaman setelah lama tidak ada nabi, terputus semenjak Nabi Isa, nabi terakhir yang sebelum nabi diutus itu jaraknya ini disebutkan di sini. Idalah yang orang bainau ing dalam antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina Isa, antara Nabi Isa sapa rasulun karena ana sapa rasulun utusan wa mujadu dalikatain wong saling kono lam yakun rasul iku khamsumi atin 500 watis penwasi dengan 106 apane sanatan tahun, sudah 569 tahun semenjak Nabi Isa wafat, bukan wafat, diangkat ke langit. Semenjak Nabi Isa terakhir yang menjadi nabi dan rasul, sudah lama sekali nggak ada nabi rasul, yaitu 569 tahun. Datang ini nabi akhir zaman. Dulu sebelum nabi itu lahir, sebelum nabi diutus, orang-orang Yahudi katanya menunggu nabi akhir zaman. Orang-orang Nasrani pun menunggu nabi akhir zaman. Setelah nabi akhir zaman datang, kenapa malah gak mau iman? Allah takut ke orang ngucap sira kabeh ida nuzulna jeneng sira kabeh ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ma ja'ana urung teko ing kita sapa min basyir saking nabi kang maringi bisyarah, maringi kabar gembira, maringi bebungah. Wala nadhirin lan nabi kang meden-medeni. Kalau disiksa nanti alasan wong belum pernah diutus nabi kok disiksa. Belum ada al-basyir, belum ada an-nadhir, bahkan sudah ada. Itu ahlul kitab, khususnya orang-orang yang dapat kitab Injil dan kitab Taurat, atau kitab yang lain, kitabnya Nabi Dawud, kitab Zabur, ada kitab itu Nabi Idris, suhufnya Nabi Idris, suhufnya Nabi Ibrahim, ada suhuf. Ya, dulu pernah orang-orang menemukan di kitab Beda atau kitabnya orang
orang Buddha itu ada petunjuk Nabi akhir zaman. Ada kaul yang mengatakan sang Buddha Gautama itu Nabi Idris, tapi ya itu sama seperti Nabi Isa yang Nabi malah disembah akhirnya. Sang Buddha Gautama itu kalau menurut riwayat itu Nabi Idris, karena sang Buddha Gautama itu kan orangnya tirakat, puasa kalau siang, malam sholat. Nah yang seperti itu amalnya itu Nabi Idris. Nah itu ada dalam bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Besok ada Nabi akhir zaman. Itu bahasa Sanskertanya kalau diterjemahkan namanya itu orang yang terpuji. Ini nabinya namanya itu orang yang terpuji, yaitu ya Muhammad namanya kan terpuji. Hamada ya hamidu bahwa Muhammadun badaka Muhammadun, orang yang terpuji. Ayahnya itu namanya hamba Allah, kalau terjemah dari Sanskerta. Hamba Allah itu Abdullah, hanya Said Abdullah. Terus ibunya itu maknanya yang terpercaya. Ibunya itu Aminah. Aminah itu kan perempuan yang amanah, yang terpercaya. Itu dulu banyak itu waktu ditemukan itu yang masuk Islam, orang-orang Buddha. Nah, itu juga ahli kitab walaupun perlu dipelajari. Nah ini Nabi akhir zaman sudah datang. Jangan sampai nanti kalau disiksa oleh Allah terus alasan maja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum maka teman-teman wis teka ing sira kabeh sapa basyirun nabi kang aweh bebungah wa nadhirun lan nabi kang medeni. Fala udra mongko ora ana alasan iku maujud laku kuti sira kabeh. Idan ing dalam hari kalane aku rasuluna. Kalau sudah datang nabi zaman ya tidak ada alasan lagi. Mau te Allah ala kulli shay'in suci ku qadirun maha kuwasa. Wa min lan iku setengah saking qadir ta'dzibukum ta nyiksa sira kabeh ilam tabi'uhu lamun ora anut sira kabeh ing Allah. Allah Maha Kuasa, Maha punya segalanya, tidak butuh siapapun. Wa dzkur wa qala Musa wa alam.